Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang the expenditure cycle, purchasing to cash disbursement. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Soul Rahman dengan NIM 2019 310046. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alvaro Gita Islami dengan NIM 2019 310107. Perkenalkan, nama saya Farah Zafar Nadia dengan NIM 2019 310098. Saya Inka Amina Ismikadari dengan NIM 2019 310116. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Dewi dengan NIM 2019 310113. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pengeluaran. Apa sih siklus pengeluaran itu? Nah, siklus pengeluaran sendiri adalah sebuah aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuannya sendiri adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan juga berbagai layanan yang diperlukan oleh perusahaan. Berikut adalah gambar diagram konteks dari siklus pengeluaran. Selanjutnya ada sistem informasi siklus pengeluaran atau expenditure cycle information system. Aktivitas-aktivitas dalam siklus pengeluaran merupakan cerminan dari aktivitas-aktivitas dasar yang dijalankan dalam siklus pendapatan. Nah, faktanya perubahan dalam operasi satu perusahaan ini yang mungkin mengharuskan perubahan yang sesuai dalam operasi perusahaan lain dengan berbisnis. Sebagai contoh, para produsen mobil besar dan banyak pengecer yang mensyaratkan para pemasok untuk mengirimkan faktur melalui EDI atau Electronic Data Interchange. Nah, atau bisa jadi mereka tidak akan bisa berbisnis bersama. Nah, akibatnya para pemasok tersebut harus memodifikasi sistem informasi akuntansi untuk menggabungkan EDI tadi. Berikut adalah tabel perbandingan siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Selanjutnya ada diagram desain sistem ERP untuk mendukung siklus pengeluaran. Pada diagram ini didesain untuk mendukung siklus pengeluaran dan menunjukkan porsi dari sistem ERP yang mendukung aktivitas bisnis. Pada Departemen Pengendalian Persediaan memiliki tanggung jawab utama, yakni memastikan kuantitas yang cukup atas bahan baku dan perlengkapan. Setiap departemen dapat mengirimkan permintaan untuk membeli barang. Setelah permintaan pembelian telah disetujui, maka sistem akan mencari file induk persediaan untuk mengidentifikasi pemasok yang cocok untuk barang tersebut, dan kemudian sistem tersebut menciptakan sebuah pesan pembelian yang dikirimkan ke pemasok melalui EDI. Departemen penerimaan memiliki akses ke pengiriman. Waktu yang tepat atas pengiriman juga dicatat untuk membantu mengevaluasi kinerja pemasok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Ancaman umum pertama, data induknya tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk pemasok dapat menyebabkan pemesanan dari pemasok yang tidak disetujui, pembelian bahan baku yang kualitasnya intern, pengiriman yang tidak tepat waktu, pengiriman pembayaran ke alamat yang salah, dan penipuan pembayaran ke pemasok fiktif. Ancaman kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif seperti informasi perbankan mengenai pemasok dan diskon harga khusus yang ditawarkan oleh pemasok yang dipilih. Salah satu cara pengendalian untuk menanggulangi risiko atas ancaman ini adalah untuk mengonfigurasi sistem tersebut untuk menggunakan pengendalian akses kuat dan membatasi yang dapat menampilkan informasi. Ancaman umum ketiga dalam siklus pengeluaran berkaitan dengan kehilangan atau penghancuran data induk. Cara terbaik untuk menanggulangi risiko ancaman ini adalah menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana atau pengendalian. Sebuah praktik terbaik adalah mengimplementasikan sistem ERP sebagai 3 kejadian terpisah. Kejadian yang pertama disebut sebagai produksi, digunakan untuk memproses aktivitas harian. Kedua, digunakan untuk pengujian dan pengembangan. Kejadian ketiga seharusnya dipertahankan sebagai backup online terhadap sistem produksi
untuk menyediakan pemulihan secara real time, pemesan bahan baku, perlengkapan dan jasa, yaitu proses pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan adalah menjaga stok yang cukup sehingga produksi dapat berlangsung tanpa gangguan, bahkan jika persediaan digunakan lebih besar dari yang diharapkan atau jika pemasok terlambat dalam pengiriman. Aplikasi yang sebenarnya dari pendekatan EOQ berbeda-beda berdasarkan jenis barang. Untuk barang berbiaya tinggi atau penggunaan tinggi seperti chip dan layar komputer yang digunakan, perusahaan biasanya menetapkan reorder berdasarkan waktu untuk pengiriman dan tingkat yang diinginkan dari stok pengaman untuk menangani fluktuasi yang tidak diharapkan dalam permintaan. Pendekatan EOQ tradisional terhadap pengendalian persediaan sering menghasilkan penyimpanan sejumlah besar persediaan. Dan di sebelah kiri terdapat diagram arus data tingkat 1 memesan bahan baku, perlengkapan dan jasa. Selanjutnya yaitu perencanaan kebutuhan material. Perencanaan ini berupaya untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembelian dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Contoh, departemen produksi dari sebuah perusahaan menggunakan MRP akan menggunakan MRP untuk perkiraan penjualan untuk menyiapkan jadwal terperinci yang menentukan jumlah masing-masing produk jadi untuk memproduksi dalam periode waktu tertentu seperti 3 bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu sistem persediaan just in time. Sistem ini berupaya untuk meminimalkan tetapi tidak mengeliminasi secara total persediaan barang, jadi dengan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjualan aktual bukannya yang diperkirakan. Akibatnya sistem JIT ditandai dengan pengiriman yang sering atas sejumlah kecil bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan secara langsung ke lokasi tertentu yang memerlukannya saat mereka diperlukan. Oleh karena itu, pabrik yang menggunakan sistem JIT akan memiliki beberapa dokumen penerimaan. Masing-masing ditugaskan untuk menerima pengiriman barang yang diperlukan di pusat kerja terdekat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi ancaman dan pengendalian dalam memesan bahan baku, perlengkapan dan jasa, yaitu ancaman serta pengendaliannya. Nah, untuk ancamannya sendiri salah satunya ialah pencatatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang akan mengakibatkan pada hilangnya penjualan atau menyimpan persediaan berlebih yang dapat meningkatkan biaya. Nah, untuk pengendalian sendiri, yaitu mengurangi resiko pada masalah tersebut menggunakan metode persediaan perpetual. Seharusnya bisa digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai stok persediaan selalu terbarui. Nah, bisa juga menggunakan persediaan yang ada secara periodik dan menyelidiki setiap ketidaksesuaian antara hitungan tersebut dan catatan persediaan perpetual. Nah, materi selanjutnya yaitu memilih pemasok. Nah, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok. Pertama, harga. Tentu saja kita pasti akan memilih harga yang diberikan pemasok, yaitu bisa dikatakan harga yang mampu berkompetisi atau kompetitif. Nah, yang kedua, kualitas bahan baku. Nah, kualitas bahan baku tentu saja pasti kita akan memilih pemasok yang memberikan persediaan yang memiliki kualitas bahan baku bagus. Nah, yang ketiga, keandalan dalam pengiriman. Nah, untuk keandalan pengiriman ini sendiri pasti sangat penting untuk pemasok, terutama bagi perusahaan yang menggunakan sistem JIT atau just in time, karena pengiriman yang bisa terlambat itu dapat memberhentikan seluruh sistem. Nah, selanjutnya setelah pemasok telah dipilih, maka identitas pemasok harus menjadi bagian dari catatan induk persediaan produk untuk menghindari pengulangan proses pemilihan pemasok untuk setiap pesanan selanjutnya. Nah, ada 3 hal untuk mengantisipasi bila pemasok utama barang dibutuhkan, yaitu pertama,
pesanan pembelian atau purchase order. Nah, purchase order ini sudah diketahui merupakan dokumen elektronik yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga yang telah ditentukan. Nah, ini juga merupakan bisa dikatakan sebuah janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak setelah pemasok menerimanya. Nah, kedua, pesanan pembelian selimut atau blanket purchase order atau bisa dikatakan sebagai pesanan menyeluruh. Nah, ini merupakan sebuah komitmen atau janji untuk membeli barang tertentu pada harga yang telah ditentukan dari pemasok tertentu untuk jangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, biasanya jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu setahun, dalam waktu setahun. Nah, yang ketiga, vendor manage inventory atau disingkat sebagai VMI dalam bahasa Indonesia, persediaan yang dikelola vendor. Nah, ini bisa dikatakan sebagai praktik di mana para produsen dan distributor mengelola persediaan pelanggan eceran dengan menggunakan ADI atau Electronic Data Interchange. Nah, dengan ADI ini sehingga para pemasok dapat diberi akses terhadap data penjualan dan persediaan, juga otorisasi secara otomatis untuk mengisi kembali persediaan ketika stok jatuh pada titik pemesanan ulang yang telah ditentukan. Nah, persetujuan ini bisa membantu memotong biaya penyimpanan dengan mengurangi jumlah persediaan. Nah, dan bisa juga menurunkan biaya pemrosesan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ancaman dan pengendalian dalam memilih pemasok. Nah, untuk ancaman dalam memilih pemasok itu bisa salah satunya melibatkan pembelian barang pada harga yang melambung tinggi. Nah, oleh karena itu perusahaan-perusahaan pun berjuang untuk mengamankan agar harga tersebut tetap menjadi harga terbaik bagi barang-barang yang mereka beli nanti. Nah, untuk itu maka pengendaliannya bisa dengan menggunakan daftar harga bagi barang yang sering diberi. Jadi daftarnya ini disimpan dalam komputer dan bisa dikonsultasikan ketika pesanan dibuat. Nah, bisa juga harga dari barang-barang berbiaya rendah dapat langsung ditentukan dari katalog atau daftar tadi. Nah, anggaran juga bisa membantu dalam pengendalian biaya pembelian. Nah, pembelian seharusnya dibebankan ke sebuah rekening yang merupakan tanggung jawab dan seseorang atau departemen yang menyetujui permintaan. Nah, perlu diketahui bahwa biaya scrap atau bahan tersisa setelah produksi dan pengerjaan ulang sering menghasilkan biaya total produksi yang lebih tinggi dibandingkan jika bahan berkualitas tinggi dan lebih mahal yang telah dibeli sebelumnya. Jadi, melalui pengalaman, para pembeli biasa mempelajari pemasok mana yang menyediakan barang berkualitas terbaik pada harga yang kompetitif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan atau receiving. Gambar di atas menunjukkan dua jenis proses yang berbeda karena masing-masing dijalankan oleh suatu fungsi organisasi yang berbeda. Departemen penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari para pemasok. Departemen melaporkan ke manajer gudang yang kemudian melapor ke wakil direktur manufaktur. Departemen penyimpanan persediaan yang juga melapor ke manajer gudang yang bertanggung jawab untuk penyimpanan barang. Informasi mengenai tanda terima barang dagangan yang dipesan harus dikomunikasikan ke fungsi pengendalian persediaan untuk memperbarui catatan persediaan. Proses penerimaan. Ketika pengiriman tiba, seorang petugas penerimaan membandingkan nomor pesanan pembelian yang direferensikan pada slip pengepakan pemasok dengan pesanan pembelian terbuka untuk memverifikasi bahwa barang dipesan. Petugas penerimaan kemudian menghitung kuantitas atas barang yang dikirimkan. Sebelum melakukan route persediaan ke gudang atau pabrik, petugas penerimaan juga harus memeriksa setiap pengiriman sebagai tanda-tanda atas kerusakan yang jelas. Laporan penerimaan atau receiving report mendokumentasikan detail-detail mengenai setiap pengiriman, termasuk tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Untuk setiap barang yang diterima, ia menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit
ukuran, dan kuantitas atau jumlah. Laporan penerimaan juga berisi ruang untuk mengidentifikasi orang yang menerima dan menginspeksi barang serta untuk penjelasan mengenai kualitas barang yang diterima. Ancaman dan pengendalian. Menerima pengiriman barang yang tidak dipesan menghasilkan biaya-biaya yang terkait dengan pembongkaran, penyimpanan, dan kemudian pengembalian barang-barang tersebut. Prosedur pengendalian terbaik untuk mengulangi ancaman ini adalah menginstruksikan Departemen Penerimaan untuk menerima hanya pengiriman yang ada dalam pesanan pembelian yang disetujui. Ancaman lain adalah membuat kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Menghitung dengan benar kuantitas yang diterima sangat penting untuk memelihara catatan persediaan perbetul yang akurat. Juga memastikan bahwa perusahaan membayar hanya barang yang benar-benar diterima. Menyetujui faktur pemasok atau approve supplier invoice. Departemen Bagian Utang menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Sebagian besar perusahaan mencatat utang hanya setelah penerimaan dan persetujuan atas faktur pemasok. Ketika faktur pemasok diterima, Departemen Bagian Utang bertanggung jawab untuk mencocokkan dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang berkaitan. Kombinasi faktur pemasok dan dokumen pendukung yang terkait ini menciptakan apa yang disebut sebagai paket voucher, terdiri dari pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Setelah pemberian persetujuan memverifikasi bahwa perusahaan telah menerima apa yang telah ia pesan, faktur tersebut disetujui untuk pembayaran. Ada dua cara memproses faktur pemasok. Yang pertama yaitu sistem non-voucher, kedua voucher. Dalam sebuah sistem non-voucher, setiap faktur yang disetujui diposting ke catatan pemasok individual dalam file utang dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ancaman dan pengendalian. Satu ancaman adalah kesalahan dalam faktur pemasok, seperti ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan dengan harga aktual yang dibebankan atau salah hitung dari total jumlah jatuh tempo. Akibatnya, ketepatan matematis dari faktur pemasok harus diverifikasi dan harga serta kuantitas yang dicantumkan di sana dibandingkan dengan yang diindikasikan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Untuk pembelian kartu pengadaan, para pengguna harus diisyaratkan untuk menyimpan tanda bukti dan memverifikasi ketepatan atas laporan bulanan. Mengadopsi pendekatan ERS mengeliminasi potensi atas kesalahan dalam faktur pemasok, karena perusahaan membayar dengan mencocokkan perhitungan dari apa yang mereka terima dengan harga yang dicantumkan ketika barang dipesan. Meskipun demikian, pengguna ERS membuatnya penting untuk mengendalikan akses terhadap file induk pemasok dan mengawasi seluruh perubahan yang dibuat terhadapnya, karena file induk pemasok berisi informasi mengenai harga dari berbagai barang yang dibeli. Kemudian ada pengeluaran kas atau cash disbursement, yaitu yang pertama prosesnya, kasir, orang yang melapor ke bendahara, bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Pembayaran dibuat ketika utang mengirimkan kasir ke sebuah paket voucher. Meskipun banyak pembayaran terus dibuat dengan cek, penggunaan EFT dan FEDI semakin meningkat. Lalu, ancaman dan pengendalian. Kegagalan untuk memanfaatkan diskon pembelian bagi pembayaran yang tepat waktu dapat menjadi mahal. Contohnya, seperti diskon sebesar 1% untuk membayar dalam 10 hari, bukannya 30 hari, yang mempresentasikan penghematan sebesar 18% setiap tahunnya. Pengajuan yang tepat dapat mengurangi risiko secara signifikan pada ancaman ini. Faktur yang disetujui harus diajukan berdasarkan tanggal jatuh tempo, dan sistem harus didesain untuk melacak tanggal jatuh tempo faktur dan mencetak sebuah daftar seluruh faktur yang beredar secara periodik. Nah, ancaman lainnya seperti membayar, yakni membayar untuk barang yang tidak diterima. Pengendalian terbaik untuk mencegah ancaman ini adalah membandingkan kuantitas
yang diindikasikan dalam faktur pemasok dengan kuantitas yang dimasukkan oleh pihak pengendalian persediaan yang menerima transfer atas barang-barang tersebut dari Departemen Penerimaan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.